Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Jangan Merasa Betah. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 17 ayat 16, bahwa kamu bukan berasal dari dunia ini. Karenanya kita tidak boleh merasa betah di dunia. Saya kira kita semua orang-orang yang pernah betah di dunia. Mungkin sebagian kita juga masih betah di dunia. Kita harus tidak merasa betah hidup di bumi ini karena kita bukan dari dunia ini. Untuk bisa merenungkan, menghayati, dan benar-benar menerima hal ini, sehingga kebenaran ini mencengkeram jiwa kita, kita yang harus memaksa diri. Kita harus perintahkan seluruh syaraf-syaraf kita untuk menghayati bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Inilah yang membuat kita akan lebih bisa meninggalkan hal-hal yang tidak patut. Lebih bisa hidup suci. Lebih bisa mengampuni orang, menerima orang lain, tidak membalas dendam, dan bisa lebih kokoh, tabah menghadapi segala keadaan dan kesulitan hidup. Tetapi terutama, kita bisa lebih benar-benar berkemas pulang ke surga. Jadi saudara-saudara, seperti bangsa Israel yang dituntun keluar dari Mesir ke Kanaan. Kita dituntun Tuhan keluar dari Mesir dunia ini ke langit baru, bumi baru. Ini bukan hal yang mudah, karena kita punya alam berpikir sudah lama rusak. Tetapi oleh firman yang kita dengar dan ketegasan hati yang memerintahkan syaraf-syaraf kita untuk mengakui bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, maka kita bisa menghayati dan kita bisa benar-benar merenungkannya sampai kita tercengkerami oleh kebenaran ini, bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Dunia kita makin sulit. Kalau kita benar-benar memfokuskan diri pada perjalanan pulang ke surga, Tuhan pasti melancarkan jalan kita. Hal-hal yang mengganggu pertumbuhan iman kita akan disingkirkan. Hal-hal itu bukan saja kesulitan, tetapi juga kenyamanan. Tuhan membuat kenyamanan kita diambil sehingga kita tidak nyaman. Supaya dengan tidak nyaman itu kita memandang Tuhan. Saudara-saudara, sebagian besar kita mengalaminya, di mana ketika kita punya komitmen untuk berkemas-kemas pulang, Allah membuka jalan untuk benar-benar tidak ada hambatan. Yang menghambat bukan saja kesulitan, melainkan juga kekayaan, kenyamanan. Jadi kadang-kadang Tuhan membuat hidup kita jadi sulit. Itu bukan karena Tuhan mau mempersulit kita, tetapi Tuhan tahu bahwa dengan kesulitan itu kita dibuatnya untuk lebih fokus ke langit baru, bumi baru. Ini luar biasa, ya. Jadi dengan kesulitan hidup itu kita dibawa Tuhan untuk ke langit baru, bumi baru. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita harus mengalami banyak kesulitan, ya. Dan melalui kesulitan itu justru kita mendapat jalan lebar untuk pulang ke surga. Saya mengalami bagaimana Tuhan menekan saya dengan banyak masalah, dengan banyak kekecewaan, kepedihan hati. Tetapi itu yang membuat saya semakin melangkah mantap. Mengapa Tuhan tidak membuat semua masalah dan kesulitan kita selesai dengan mudah? Mengapa Tuhan mengizinkan kita punya persoalan ini, beban ini? Ternyata hanya supaya kita tidak betah, ya. Sementara kita melakukan pekerjaan Tuhan di bumi, kita tidak boleh menjadikan pekerjaan itu, apakah itu pekerjaan gereja atau non-gereja, sebagai kebahagiaan untuk mencapai kesenangan-kesenangan pribadi. Semua harus kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Ini merupakan hal yang sulit sekali bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang beruang. Sulit karena biasanya dengan uang dan harta itu mereka bisa terbang tinggi semau mereka. Dan mereka bisa mencapai apa yang mereka mau dapatkan di bumi ini dengan segala kesenangannya.
Tetapi kita pun punya sayap lain yang terbang ke arah yang berbeda, yaitu ke langit baru, bumi baru. Bulatkan tekad kita untuk mengenakan prinsip ini dalam kehidupan kita yang singkat di bumi ini. Bumi ini bukan rumah kita, Bapak Ibu. Kita bukan berasal dari dunia ini. Kehidupan kita yang sesungguhnya ada di langit baru, bumi baru. Ya, ada di langit baru dan bumi yang baru. Untuk itu, mari paksa diri kita untuk menghayati dan mengenakannya. Jangan sampai kita menunda hingga akhirnya terlambat dan menyesal. Mumpung masih ada denyut nadi, detak jantung, mari kita berubah. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.